Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenita Oktriani dengan NPM 2300286. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal kegiatan pengarahan program pendidikan hukum masyarakat pada kelompok siswa menengah pertama. Proposal ini diajukan oleh kami dengan tujuan untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran hukum sejak dini pada siswa SMP. Program ini diharapkan dapat membangun generasi muda yang sadar dan taat hukum. Latar belakang proposal ini sendiri yaitu yang pertama, mengenai pentingnya pendidikan hukum, di mana kami sebagai mahasiswa hukum merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan pemahaman hukum kepada generasi muda, khususnya siswa-siswi SMP. Dan yang program yang kami usulkan ini merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan memperkuat budaya hukum sejak dini kepada siswa-siswi SMP. Kemudian yang kedua adalah tantangan di era digital, di mana kami menyadari di era ini meningkat pelanggaran hukum di kalangan remaja, baik secara variatif ataupun memang pengaruh dari globalisasi pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum yang belum komprehensif atau belum lengkap, di mana materi hukum yang diberikan kepada anak-anak itu cenderung teoritis dan kurang praktis di dalam lapangannya. Lalu apa sih tujuan program ini? Nah, tujuan program ini sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan siswa SMP. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengetahuan praktis tentang aspek hukum melalui program yang kami berikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan pelanggaran, di mana kami mengedukasi siswa tentang konsekuensi hukum apabila melakukan pelanggaran hukum. Dan kemudian ada mengenai kemampuan siswa dalam mengidentifikasi situasi yang berpotensi melanggar hukum. Kemudian yang terakhir adalah mengenai aplikasi ilmu, di mana kami sebagai mahasiswa hukum dapat menciptakan model pendidikan hukum yang efektif dan interaktif untuk siswa-siswa SMP. Sasaran programnya sendiri, kami ingin menjangkau usia 12-15 tahun, yaitu siswa kelas 7, 8, dan 9. Untuk tempatnya sendiri bertempat di SMP Negeri 18 Bandung, yaitu sekolah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Dan target untuk jumlah siswanya sendiri yaitu 80-100 siswa. Program ini juga menyasar pada siswa SMP dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya sendiri adalah memberikan pemahaman hukum secara merata. Untuk metode pelaksanaannya sendiri yang kami buat, itu yang pertama adalah seminar dan workshop, di mana kami memberikan bentuk media kepada anak-anak itu dalam bentuk PowerPoint atau presentasi yang menarik dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah games edukatif. Di sini kami berikan contoh, itu namanya games hukum jenga. Jadi siswa-siswa dapat mengambil balok secara acak dan mendapatkan pertanyaan. Jika dapat menjawab pertanyaan benar, maka kami akan memberikan hadiah. Kemudian yang ketiga adalah simulasi interaktif, yaitu mock trial. Ini contohnya yaitu memberikan simulasi kasus hukum yang relevan bagi remaja, sehingga anak-anak tidak hanya mengerti secara teori tapi juga mengerti dengan contoh, sehingga lebih mendalam gitu mengertinya. Kemudian terakhir adalah sesi tanya jawab, di mana kami memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya lebih lanjut jika ada yang tidak mengerti atau ingin tahu lebih lanjut mengenai pemahaman hukum dasar ini. Untuk materi yang disampaikannya sendiri, kita membentuk tema, itu ada beberapa, lengkapnya ada di PDF proposal, tetapi yang utama yang kami berikan itu yang pertama adalah Know Your Rights, Play It Right, di mana kami memberikan pengenalan hak dan kewajiban dasar remaja dan juga apa sih sistem hukum di Indonesia ini.
Kemudian yang kedua ada school rules di mana kita memberikan edukasi mengenai bahayanya bully, lalu konsekuensi bully apa, kemudian ada vandalisme, sanksi hukum dari vandalisme apa, kemudian yang rawan juga pada saat ini tawuran antar remaja dan juga anak-anak yang mengikuti geng yang berbahaya. Jadi di sini kami menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan remaja dan apa sih konsekuensi atau akibatnya begitu. Kemudian yang terakhir ini ada sosial media superhero di mana kami memberikan edukasi mengenai keamanan digital dan juga cyberbully, apalagi khusus kepada anak-anak zaman sekarang yang gemar bermain sosial media. Dan juga kita di sini memberikan edukasi bagaimana sih cara beretika yang baik dalam bermedia sosial. Dan yang terakhir sendiri ini ada di dalam proposal, yaitu ada yang namanya Future Citizen Challenge, di mana kami memberikan edukasi mengenai nilai kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial kepada anak-anak yang tentunya ini harus diberikan sejak dini. Untuk jajaran tim pelaksananya sendiri di sini ada ketua pelaksana yaitu rival, kemudian ada tim dokumentasi, lalu ada tim kreatif dan media, ada master seremoni dan juga ada pemateri. Di sini saya Zenita Oktriani Asana Triadi Putri memiliki posisi sebagai pemateri di mana job desk saya yaitu memberikan tadi program-program materi tadi menyampaikan kepada anak-anak dalam bentuk diskusi yang menarik dan juga ditemani teman-teman. Jadi saya berharap saya sebagai pemateri dapat memberikan pemahaman yang cukup dan dapat dimengerti oleh siswa-siswa. Kami juga sebagai pemateri memberikan tadi sesi tanya jawab sehingga siswa-siswa SMP dapat bertanya kepada kami. Untuk waktu dan tempatnya sendiri itu pada tanggal 5 Mei 2025 yaitu hari Senin pukul 8.30 sampai 10.30 dan tempatnya sendiri di Aula SMP Negeri 18 Bandung. Untuk anggaran dari kegiatan ini sendiri itu mencakup transportasi, perlengkapan game, konsumsi, lalu ada hadiah game, di mana total anggaran yang dibutuhkan itu sekitar 600.000 dan kami harap dana ini dapat digunakan untuk mendukung kelancaran program kami. Untuk bentuk dari proposalnya sendiri sudah kami susun seperti ini, di mana di sini ada kata pengantar, lalu ada lembar pengesahan, daftar isi, bab 1, tujuan, gambaran umum, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan semoga program dari proposal kami ini dapat berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.